Sudahlah, yang lain-lain itu tidak terlalu prinsip, ya kan? Tentang pilkada, sudah pilkada kita serahkanlah kepada ya junior itulah. Siapapun yang dipilih gak ada masalah, nggak ada kita, silakan, nggak ada intervensi. Saya jamin nggak ada itu. Saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin Maimun. Aja diguyu ya lor ya. Ki sampai Pak Prabowo gitu loh, sampai wani menjilat ludahnya sendiri. Padahal beberapa bulan kemarin ya, wis tegas menyatakan tidak akan melu-melu. Masyarakat banyak menyoroti tantangan yang dihadapi Prabowo Subianto dalam masa transisi kepemimpinan sebagai Presiden baru Indonesia. Transisi ini berlangsung cukup menantang karena pengaruh dan akar kekuasaan dari masa kepemimpinan Jokowi yang selama 10 tahun masih terasa kuat. Tekad Prabowo untuk ikhlas kepada bangsa dan negara akan tetap dipegang teguh. Tantangan utama Prabowo bukanlah soal utang atau kerusakan struktural lainnya, melainkan upaya menyatukan kembali dua elemen yang telah dirusak selama kepemimpinan Jokowi, yaitu kata dan perbuatan. Tidak melakukan koreksi saat ini, maka akan menjadi presiden ke depan di setiap pemilihan di berbagai tingkat. Bila kita tidak melakukan koreksi, maka praktek yang terjadi kemarin akan dianggap sebagai kenormalan dan menjadi kebiasaan, lalu menjadi budaya dan akhirnya menjadi karakter bangsa. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan rasa hormat dan penuh harap mohon peristiwa ini jangan dibiarkan melewat tanpa dikoreksi. Selama 1 dekade, kedua hal tersebut telah dipisahkan, sehingga masyarakat mengalami keraguan terhadap konsistensi antara ucapan dan tindakan pemerintah. Salah satunya sikap tidak netral Prabowo Subianto dalam Pilkada 2024 yang dinilai telah menjadi sinyal buruk terhadap demokrasi Indonesia. Bukan tidak mungkin sikap tidak netral itu juga dicontoh oleh ASN dan aparat penegak hukum. Sikap tidak netral Prabowo terlihat jelas usai ia berbicara lewat video singkat untuk meminta warga Jawa Tengah memilih paslon Ahmad Lutfi Taj Yassin. Untuk itu, saya butuh dukungan dari provinsi dan dari kabupaten. Saya percaya bahwa dua tokoh yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Saudara Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi. Itu menjadi kode aparat ASN, polisi atau tentara untuk ikut dalam barisan pengkodean itu. Itu disebut sebagai pengkondisian oleh seorang yang punya pangkat tinggi. Artinya sampai ke bawah juga potensi untuk bermain tidak netral sudah dimulai oleh Prabowo. Dukungan secara langsung dari Prabowo untuk Taj Yassin tidak lepas dari pengaruh Jokowi. Apalagi video tersebut diunggah tidak lama setelah Prabowo beserta Lutfi dan Taj Yassin bertemu dengan Jokowi. Jokowi masih punya ambisi untuk mempertahankan kekuasaan dengan menaruh orang kepercayaannya minimal di Jawa Tengah yang menjadi wilayah domisilinya. Saya minggu lalu mendengar pidato Presiden Prabowo, hati saya tergetar, Pak. Ketika beliau mengatakan tidak ada titip-titip dalam pilkada. Silakan semua yang junior-junior. Saya terharu, Pak. Karena sebelumnya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang membuat kita meragukan di beberapa tempat provinsi, ya, yang intervensi berbagai instrumen kekuatan negara itu sangat nyata, telanjang, dan masif. Tapi kebahagiaan saya dengan pidato presiden itu luntur hanya dalam waktu 3 hari. Ketika kemudian Presiden Republik Indonesia yang sangat kita hormati, Pak Prabowo Subianto, ternyata kemudian menjadi endorser, promotor untuk satu pasangan calon gubernur di Jawa Tengah. Namun, paslon Lutfi Taj Yassin belum bisa diyakini menang melawan rivalnya Andika Hendar Priadi yang diusung oleh PDIP. Ambisi Jokowi tersebut yang dinilai akan kembali mencederai demokrasi Indonesia. Kalau memang ada, kalau mau bicara sekarang, Mbak, nih ya, saya kasih Anda data supaya kita bicara data ya. Ini kita lihat aja dari media sosial nih. Ya. Mohon tolong Tegal dipantau sebab ada pengusaha perangkat desa memenangkan paslon ini. Ya Tuhan, lindungilah suara Pak Andika
sudah melihatan cara pilpres mau dipakai. Ini bahasa rakyat loh. Oke, Ya, begini banyak. ya oke. Dari zaman dulu sekarang, juga banyak. Bentar Kalau dulu, di tadi berdasar- Anda udah ngomong, biar Ya, kita silakan. gantian ya, gantian, nggak apa-apa. Saya tunjukkan data-data yang kita masuk sekarang. Ini ada video langsung dikirim ke saya bagaimana kepala-kepala desa Baik. langsung mengkampanyekan ya di satu tempat dengan video rekaman semua ada. Kita lihat misalnya di Jateng, bagaimana aparat penegak hukum secara aktif mobilisasi pasukan dan dana. Pemimpin itu kan harus seperti pohon. Ke bawah dia punya akar, mengakar. Kemudian ke atas dia rindang sehingga tempat berteduh. Pemimpin sejatinya begitu. Sehingga seorang pemimpin harus menancapkan akarnya dengan mendatangi masyarakat, membangun kekuatan-kekuatan, dukungan. Nah itu baru pemimpin yang benar. Pemimpin yang nggak benar tuh pemimpin jenggot. Apa tuh? Dia nempel ya di jenggot sini, nggak ada akarnya tuh. Barang itu akarnya di atas. Oke. Makanya nggak heran kalau misalnya Pak Ridwan Kamil, Pak Muhammad Lutfi itu nempelnya ke Pak Jokowi. Oke. Ya kan, nempelnya ke penguasa kan gitu, atau mantan penguasa yang bisa mendongkrak elektoralnya. Karena bagi mereka kan ini semata-mata hanya gimana menang dapat jabatan. Oke. Terjadi perdebatan panas antara politisi Gerindra Riza Patria dengan politisi PDIP Deddy Sitorus terkait dengan pilkada yang bakal digelar dalam waktu dekat. Oke. Sementara yang pasangan lain sama nih dengan Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Jenggot aja gitu loh. Jadi mainnya di atas dengan operasi-operasi khusus gitu kan. Itu mobilisasi kepala desa, ASN, penegak hukum gitu-gitu ya. Pada akhirnya rakyat cerdas. Ya. Dan itu yang menunjukkan situasi saat ini. Mereka nggak merasa aman lagi, sudah kehabisan akal bagaimana meraih simpati masyarakat. Tentu harus segera cari pelampung nih. Oke, baik. Awalnya Deddy Sitorus menyindir Ridwan Kamil dengan politisi jenggot, artinya tidak punya akar ke bawah, tapi akarnya di atas, menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak memiliki basis massa di DKI Jakarta, namun mencari elektabilitas dengan mendompleng kekuasaan, yaitu dengan Prabowo dan Jokowi. Pendapat saya. Iya, justru sebaliknya. Jokowi itu berkuasa adik-adik 10 tahun. Oke. Ketika Pak Jokowi berkuasa, partainya siapa? Partai PDIP. Ketika Jokowi berkuasa itu ada 2 kali pilkada, 2019 dan Justru 2012. itu, Jadi artinya apa? Yang menggunakan kekuasaan, ya, justru teman-teman kader PDIP yang diusung oleh dalam pilkada. Salah sekali, saya Kok bantah Anda. kami kok malah dibilang memanfaatkan Pak Jokowi. Pak Jokowi udah pensiun. Saya dengar. Pilkada sekarang ini Bang Deddy, Jokowi udah pensiun. Justru ketika Jokowi berkuasa 10 tahun, kader-kader PDIP yang nyalon di pilkada itulah yang menikmati kekuasaan, mau bansos, mau apapun, mohon maaf, itu terjadi. Jadi kita jujur saja, jangan sekarang kebetulan Pak Jokowi ya kan membela katakanlah PSI, Pak Lutfi umpamanya atau Ridwan Kamil, terus dianggap kami menggunakan kekuasaan. Selain itu, Deddy juga menyindir terkait dengan pengerahan bansos hingga aparat di desa-desa. Hal itu sama dengan yang dilakukan saat Pilpres 2024 lalu. Menanggapi pernyataan dari Deddy Sitorus tersebut, Riza Patria balik menuding bahwa PDIP berkuasa 10 tahun terakhir dan Gerindra saat Pilpres hingga Pilkada merasakan hal yang sama, yaitu pengerahan kekuasaan dari aparat hingga bansos. Kekuasaan mana yang kami gunakan? Oke, saya jawab Anda. Saya tidak pernah mendengar sejak 2017 ada keributan tentang pengerahan aparat penegak hukum. Baik polisi, baik itu kepala daerah. Coba ceritakan di mana. Silakan Google. Jadi jangan bohong sama rakyat. Lalu di mana ada pengerahan bansos pada pilkada-pilkada sebelumnya? Apakah ada? Jadi jangan bilang PDI Perjuangan menikmati. Ya, karena dulu aja bahkan kita melarang penggunaan gambar presiden dalam kampanye pilkada. Dan tidak pernah Pak Jokowi kampanye untuk pilkada PDI Perjuangan. Coba carikan saya Google kalau memang ada. Kalau mau bicara sekarang, Mbak, nih ya saya kasih Anda data supaya kita bicara data ya. Ini kita lihat aja nih dari media sosial nih. Ya. Mohon tolong Tegal dipantau sebab ada pengusaha perangkat desa memenangkan paslon ini. Ya Tuhan, lindungilah suara Pak Andika.
sudah melihatan cara pilpres mau dipakai. Ini bahasa rakyat loh. Oke. Ya, Begini-begini banyak. Ya oke. Dari zaman dulu sekarang, juga banyak. Bentar Kalau dulu, ikut tadi Anda dasar- udah ngomong, biar Iya, kita gantian ya, gantian, nggak apa-apa. Mendengar jawaban dari Riza Patria, Deddy Sitorus langsung menimpali. Jika pemilu tahun 2014 dan 2019, PDIP mengklaim tidak pernah mengerahkan aparat hingga bansos. Nanti kita akan Saya ada tampilkan. bukti, Iya, jangan hanya ngomong. Oke, baik. Semua Oke, kita silakan. tahulah siapa yang berkuasa Nggak ketika seperti itu itu. Kita- menggunakan kekuasaan Kita untuk kekuasaan kepentingan. dengan martabat. Udah, kita Makanya kan saya bilang tadi, sama-sama. tunjukkan kapan PD Perjuangan menggunakan bansos, aparat penegak hukum, ASN, silahkan tunjukkan. Jadi jangan main tuduh-tuduh tanpa bukti. Gitu. Iya, kami punya kan bukti. ngerasain. Dan Kemarin kita sudah, loh, jangan rasa ketika kami lah. kami Jangan mendukung soal Anies rasa. Sandi kemarin, Kita berasa bicara bos. fakta. Bentar Bang Deddy, gimana? Contoh ketika kami kemarin di DKI, ya mohon maaf lah, waktu kami mendukung Anies Sandi umpamanya, kami merasakan betapa kekuasaan dan sebagainya. Pak Jokowi berarti Pak Riza ya? Pak Jokowi yang melakukan. Pak Jokowi saat itu ya? Waktu yang itu berkuasa. kan kami melawan, mohon maaf ya, kami melawan PDIP. Tapi nggak, salah, Anda maksudnya yang mengatakan berkuasa Anda tuh Pak melawan Jokowi atau PDIP. siapa? Pak? Kami ini kan waktu 17. 2012 bersama PDIP. Jadi 2017. Dulu itu Waktu Pak Jokowi 2000, cawe-cawe 2017. Ini tuduhan serius nih. Bukan Pak Jokowi, Bentar. maksud Loh, ini siapa yang kami punya kekuasaan yang digunakan oleh paslon. Yang ya ampun. didukung oleh PDI Perjuangan. Ada Ya, laporan didukung Bawaslu oleh enggak. PDI Perjuangan. Oke. Ya jangan, baik, itu baik. tuduhan, nggak ada bukti. Oke, saya mau Berarti ke- yang main 2017 Pak Jokowi, itu nih Oke. kesimpulan.